dimulai pada abad ke-17. Ada banyak sebutan untuk makhluk ini. Orang Manggarai menyebutnya Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia yang muncul dalam mitologi orang-orang Flores. Dalam bahasa Manggarai, Ebu berarti nenek dan Gogo berarti pemakan segalanya. Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan terluas dan beragam hayati di dunia. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi banyak flora dan fauna yang tak tertandingi jumlahnya. Tidak hanya kekayaan alamnya, hutan Indonesia juga menyimpan berjuta misteri yang belum terpecahkan. Seperti legenda Ebu Gogo, makhluk misterius yang konon hidup bersembunyi dan bergerilya di hutan Flores. Ebu Gogo merupakan cerita yang berasal dari Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan orang Flores tentu pernah mendengar cerita tentang sosok hobbit yang memiliki tinggi kurang dari 1 meter, dengan kepala sebesar buah melon dan berbulu lebat di sekujur tubuhnya. Catatan sejarah lisan mengatakan mereka mulai menghilang saat kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, dimulai pada abad ke-17. Ada banyak sebutan untuk makhluk ini. Orang Manggarai menyebutnya Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia yang muncul dalam mitologi orang-orang Flores. Dalam bahasa Manggarai, Ebu berarti nenek dan Gogo berarti pemakan segalanya. Orang Ngada menyebut makhluk itu Yebu Ngiu. Makhluk ini dapat dikenali dari cara berjalannya yang kikuk dengan telinga yang menjulur dan komunikasi mereka yang aneh. Mereka tidak bisa berbahasa dan hanya mengeluarkan suara ngiu-ngiu sehingga disebut Yebu Ngiu. Ebu Gogo tidak mengenal alat-alat, perkakas, senjata dan juga tidak mengenal api. Mereka makan mentah makanan yang mereka dapati. Ebu Gogo juga diceritakan tidak pernah mandi, sehingga memiliki bau badan luar biasa. Ebu Gogo pun diceritakan sebagai sosok yang sering mencuri makanan penduduk dengan sembunyi-sembunyi. Ebu Gogo dikatakan jahat, buas, dan rakus, serta digambarkan sebagai pelari cepat dengan hidung lebar, mulut besar, dan tubuh berbulu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa cerita rakyat Ebu Gogo berkaitan dengan Homo floresiensis, tetapi belum ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Menurut legendanya, mereka diusir jauh ke dalam hutan dan hidup di dalam gua. Gua itu sangat besar dan punya lorong yang panjang, serta langit-langit tertingginya mencapai 25 meter. Konon, dahulu sekitar 50 pasang Ebu Gogo hidup di gua yang bernama Gua Liang Bua ini. Gua kapur ini berada di desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Ebu Gogo mencuri makanan dari kebun dan gubuk orang Liang Bua. Kadang-kadang mereka muncul di tempat pesta di kampung atau pemukiman-pemukiman kecil di sekitarnya. Karena buas saat mencari makanan, Ebu Gogo sering masuk ke dalam rumah dan menculik anak-anak. Inilah yang menjadi alasan banyak Ebu Gogo yang dibunuh oleh manusia. Konon, Ebu Gogo dibasmi dengan cara yang keji. Menurut legenda, sekelompok masyarakat menunggu Ebu Gogo kembali masuk ke gua mereka. Saat malam hari, ketika seluruh Ebu Gogo dirasa telah berada di dalam gua, orang-orang ini datang melempar 500 ikat ijuk di pintu masuk gua tersebut. Mereka mengisyaratkan ijuk ini sebagai hadiah dan digunakan untuk alas tidur. Karena ketidakpahamannya, Ebu Gogo justru membungkus ijuk-ijuk itu pada badan mereka. Setelah semuanya terbungkus ijuk, orang-orang itu lalu melempar obor dengan api yang menyala ke arah Ebu Gogo. Kebakaran besar di gua itu tak terhindarkan. Pintu masuk gua itu pun mereka tutupi. Akibatnya, seluruh Ebu Gogo mati terpanggang di dalam gua. Diceritakan hanya sepasang Ebu Gogo yang masih hidup pada saat itu, karena mereka sedang pergi mencari makanan. Sepasang Ebu Gogo ini pun melarikan diri dan bersembunyi di gunung di wilayah Tanya Wolo.
Sepasang Ebu Gogo ini pun melarikan diri dan bersembunyi di gunung di wilayah Tanah Wolo. Konon sesaat setelah Ebu Gogo dibasmi, segerombolan besar ulat keluar dari gua dan tiba-tiba bau busuk tercium sampai sejauh setengah kilometer. Legenda tentang Ebu Gogo menginspirasi pembuatan film The Cannibal in the Jungle pada tahun 1977. Film dengan durasi sekitar 1,5 jam ini juga dibuat atas data kesaksian nyata seorang peneliti dan ilmuwan asal Amerika, Dr. Timothy Darrow. Ia mengaku berhasil lolos dari terkaman Ebu Gogo saat meneliti burung di wilayah Ebu Lobo Flores. Namun pembelaan dan kesaksian Timothy di pengadilan kala itu terbilang sangat lemah, karena tidak ada seorang pun yang ikut menyaksikan peristiwa menyeramkan yang berujung pada kematian rekan ilmuwannya, Gary Ward dan Derajat Saputra. Sampai saat ini, keberadaan Ebu Gogo masih menjadi misteri.